Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Deni dan Bu Emi, saya mau menjelaskan tentang bagaimana cara kita menuliskan bab 3. Ini pada pertemuan yang kesekian ya. Dan saya berharap materi pekan lalu yang berkenaan dengan cara penulisan bab 2 sudah mulai dilakukan ya. Jadi setelah bab ibu-ibu ini mempelajari bagaimana sistematika bab 2 dan sudah mulai mencicil ya untuk mengerjakan bab 2. Oke, sekarang kita mulai bagaimana cara menuliskan bab 3. Kita mulai dari sistematikanya. Jadi ibu-ibu harap diperhatikan ya, sistematika penulisan bab 3 ini. Jadi ini yang harus kita kembangkan di sana. Pertama kali jelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan. Kemudian yang kedua, lokasi penelitian, objek dan fokus penelitian. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Yang kelima, penentuan informan. Yang keempat, keabsahan data. Dan yang ketujuh adalah analisis data. Dan ibu-ibu tolong perhatikan juga cara menuliskan penomorannya ya, penomoran subbabnya. Karena ini adalah bab 3, maka penomoran diawali dari nomor 3. Jadi 3.1 itu untuk pendekatan penelitian, 3.2 itu untuk lokasi penelitian, dan seterusnya sampai 3.7 ini untuk analisis data. Demikian ya, ini tolong diperhatikan tentang teknik penulisannya dan susunan dari sistematika dari bab 3. Baik, saya lanjutkan ibu-ibu. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana cara penulisan setiap subbabnya. Nah, yang pertama ini kita akan coba lihat bagaimana sih cara menuliskan 3.1 pendekatan penelitian. Bu Emi dan Bu Deni, yang harus kita pahami bahwa dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah itu bahasa yang kita gunakan adalah bahasa formal ya, atau bahasanya bahasa baku gitu. Jadi secara susunan pun biasanya ini sudah ditata gitu. Karena kita berbicara tentang pendekatan penelitian, umumnya pada paragraf-paragraf awal ini kita pertama kali jelaskan tentang teori-teori yang banyak digunakan atau sering digunakan dalam melakukan penelitian, tentang pendekatan penelitian. Jadi ada pendekatan penelitian apa saja yang bisa digunakan gitu. Kemudian nanti jelaskan pendekatan penelitian yang kita gunakan dalam penelitian ini. Nah, di awal sini kan dia jelaskan nih, penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan kualitatif. Gitu. Secara istilah penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian. Nah, ini kan diambil dari teori tertentu tuh. Dan di sini ada catatan kakinya. Ada footnote-nya. Kebetulan dalam skripsi yang saya contohkan ini menggunakan metode footnote ya. Untuk menuliskan referensinya gitu. Jadi dia jelaskan dulu di awal-awal seperti ini gitu. Nah, kemudian setelah itu jelaskan juga kenapa teori ini yang pendekatan ini yang digunakan. Jelaskan keutamaannya apa. Gitu ya. Ini yang pertama kali harus dituliskan di awal-awal. Kemudian berikutnya, ini masih nyambung juga ya dari
halaman tadi gitu tentang keutamaan dari pendekatan yang digunakan ini apa. Dan untuk menjelaskan keutamaan ini, si penulis tadi atau si peneliti dia menggunakan teori gitu ya, sehingga di sini ada catatan kaki yang kedua nih, ada footnote yang kedua gitu. Coba diperhatikan ya, ini ada cara penulisan footnote-nya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menuliskan footnote ini karena ibu-ibu akan mempelajarinya di materi atau di mata kuliah metodologi penelitian. Ya, nanti dosennya yang menjelaskan supaya satu sumber saja yang menjelaskan ini. Gitu ya. Jadi ini ya untuk menuliskan 3.1. Berikutnya kita lihat untuk 3.2 dan 3.3. 3.2 ini menjelaskan tentang lokasi penelitian. Ya kita lihat di sini ya ibu-ibu sekalian, dia cuma satu paragraf, ini pun hanya ada 3 baris. Jadi ibu bisa jelaskan lebih detail lagi ya tentang lokasi penelitian. Misalnya dia cuma menuliskan penelitian ini berlokasi di TKIT Nur Ala Nur. Nah TKIT ini jangan disingkat ya, dituliskan saja Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nur Ala Nur yang beralamat di Jalan Buwek dan seterusnya. Ini jelaskan nih kenapa tempat ini yang digunakan ya, jelaskan alasan pemilihan tempat gitu. Tempat ini digunakan karena, jelaskan ya. Untuk ini kurang lengkap untuk contoh yang ini. Jadi di paragraf keduanya bisa dijelaskan lebih detail kenapa kita sebagai peneliti memilih tempat ini gitu. Ya, jelaskan aja apa yang memang ibu-ibu kehendaki dari penelitian ini. Boleh karena misalnya memiliki data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian gitu, atau juga karena waktunya tepat, kemudian juga sedang bekerja di sana gitu, atau apapun ya dijelaskan ya sesuai dengan kebutuhan atau kondisi yang memang ibu-ibu ini alami. Kemudian ibu-ibu berikutnya adalah tentang objek dan fokus penelitian. Jelaskan objek penelitian kita ini apa dan fokusnya pada apa. Nah, di sini dituliskan topik dari penelitian ini adalah peran manajemen pemasaran sekolah dalam meningkatkan jumlah siswa dan menciptakan keberlangsungan kegiatan di sekolah. Nah, objek dan fokus penelitian ini sesuaikan dengan variabel. Ya, sesuaikan dengan variabel penelitian kita seperti itu. Nah, oke. Jadi sekali lagi kalimat-kalimat penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang formal dan baku gitu. Tidak perlu menjelaskan hal-hal yang sifatnya tidak dibutuhkan ya, atau buang-buang kalimat-kalimat percuma gitu. Yang kalimat-kalimat yang efektif saja gitu. Jangan ragu bahwa nanti penelitiannya tipis atau segala macam, tidak gitu ya. Nggak usah berpikir seperti itu. Berikutnya ibu-ibu kita lihat tentang pengumpulan data. Ya, di sini di awal-awal jelaskan tentang teknik pengumpulan data yang biasa digunakan. Ya, jelaskan. Jadi apa saja sih teknik pengumpulan data yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif tadi ya? Karena kita sudah spesifik di atas menjelaskan tentang pendekatan kualitatif, maka di sini ketika kita menjelaskan tentang pengumpulan data,
langsung saja kita fokus kepada penelitian kualitatif, gitu kan. Secara garis besar proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Nah, kan jelas di sini dituliskan. Ini dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, catatan lapangan, telaah dokumen. Jadi ini secara umum dijelaskan di sini tentang teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif. Tetapi nanti pada penelitian yang dilakukan oleh ibu ini itu apakah semuanya digunakan atau hanya beberapa saja? Nanti dijelaskan di bawahnya, gitu ya. Jadi di awal-awal jelaskan teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan itu apa saja dalam sebuah penelitian kualitatif. Nah, berikutnya Ibu, setelah tadi secara umum kita jelaskan apa saja sih teknik yang bisa digunakan, gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita jelaskan satu persatu dalam penelitian kita ini teknik apa aja yang digunakan. Di sini yang digunakan pertama misalnya wawancara. Jelaskan teknik wawancara itu apa, instrumen atau alatnya apa, dijelaskan, gitu ya. Kemudian peneliti juga melakukan observasi bahwa di sini selain melakukan proses wawancara, peneliti juga menggunakan teknik observasi. Teknik observasi itu apa sih? Atau manfaatnya juga apa, gitu, dijelaskan di sini. Nah, ini juga bagus ya untuk membuat atau menjelaskan dengan menggunakan skema ya, dengan gambar skema gini, ada diagram seperti ini ya ibu-ibu. Tetapi di sini yang perlu saya ingatkan, ketika ada gambar seperti ini ya, kita tuliskan di atas ini ya keterangannya. Misalnya di sini gambar 1. Nah, gambar 1 ini tentang apa? Misalnya skema pengumpulan data. Nah, jadi jangan polos, gitu ya, dijelaskan atau dituliskan seperti ini, karena nanti di daftar isi juga kita akan membuat daftar gambar. Ya, ada daftar gambar 1 skema pengumpulan data, gambar 2 apa, gambar 3 apa, dan seterusnya. Ya, jadi ini kita harus buatkan judulnya. Kalau ada gambar-gambar seperti ini atau ada tabel gitu. Nanti ada daftar tabel. Tabel 1, tabel apa, tabel 2, tabel apa, gitu ya. Jadi kalau ada gambar, ada tabel, itu jadi harus dibuatkan judulnya. Berikutnya ibu-ibu sekalian, kita akan menuliskan informasi tentang informan. Ya. Nah, di sini kita harus jelasin dulu di awal-awal, informan itu apa sih? Ya, apa atau siapa informan itu? Gitu ya. Jelasin. Bagaimana kita menentukan informan itu, gitu. Kita jelasin ya. Di sini dijelaskan, subjek yang menjadi sampel atau informan adalah pengelola sekolah yang diwakilkan oleh Biro Pendidikan. Di sini kan dia menjelaskan ya, gitu. Dia menjelaskan tentang siapa informannya itu. Peran dia itu apa sih, gitu ya. Peran dia itu apa? Sebagai, kalau di sini kan sebagai pengelola sekolah. Berapa banyak informan yang akan kita gunakan, gitu. Berapa banyak?
siapa saja. Dituliskan. Kalau perlu nanti buatkan tabel. Gitu ya, tabel di sini. Nomor informan, jumlah gitu. Satu misalnya tadi pengelola yayasan jumlahnya 1, 2 misalnya manajemen sekolah jumlahnya 3 karena di sini ada kepala sekolah, wakil kurikulum, wakil kesiswaan. Yang ketiga misalnya guru jumlahnya berapa? 5 gitu misalnya. Jadi total informan kita ini ada 9 orang gitu. Dibuatkan tabel seperti ini nanti di akhir-akhir. Dan jangan lupa di atas tabel ini ada judulnya tabel 1 gitu ya, jumlah informan gitu ya. Jadi seperti ini ibu-ibu tentang informan. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang keabsahan data. 3.6 keabsahan data. Dalam sebuah penelitian, kita kan tadi mengambil data ya. Mengambil datanya sudah kita jelaskan di atas menggunakan teknik apa saja. Tadi kan kita menggunakan teknik wawancara, observasi, atau juga dokumentasi gitu. Dan apalagi yang kita gunakan. Dan setiap data yang kita ambil itu harus absah, harus sah. Di awal-awal kita harus ceritain apa saja kriteria atau syarat dari sebuah data yang sah itu. Dijelasin di sini kan ada 4 kriteria: kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Jelasin satu persatu kepercayaan itu apa dan seterusnya. Ya, kita jelaskan di sini supaya orang yang membaca itu paham. Jelaskan sedetail mungkin atau serinci mungkin. Kemudian yang penting lagi adalah kita jelasin metode apa atau teknik apa yang kita gunakan untuk mengukur keabsahan data itu. Jelaskan. Di sini ya, yang dilakukan oleh si peneliti, dia menggunakan teknik triangulasi, ibu-ibu, ya. Triangulasi. Kenapa? Karena triangulasi ini biasa digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif. Jelasin triangulasi itu apa. Triangulasi merupakan sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data utama untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang akan dijadikan landasan dalam menentukan kesimpulan penelitian. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah teknik triangulasi sumber, yaitu bla bla bla. Nah, di sini dia menggunakan sebuah teori dari Denzin. Karena itu dia menuliskan catatan kakinya. Gitu ya ibu-ibu. Jadi kita jelasin untuk mengolah keabsahan data ini teknik apa yang digunakan. Gitu. Ya, dan yang umum itu teknik triangulasi. Kita jelaskan di sini teknik triangulasi itu apa. Nah, ini juga masih menjelaskan tentang teknik triangulasi yang digunakan, ibu-ibu, ya. Masih dijelaskan di sini. Gitu. Ya, bagaimana mengolahnya. Di sini lebih kepada bagaimana mengolahnya. Oke. Kemudian slide berikutnya, ibu-ibu, ini yang slide 2 slide dari yang terakhir ya. Jadi kita sudah sampai kepada subbab 3.7 yaitu tentang analisis data. Nah, kita di sini harus menjelaskan metode apa yang akan kita gunakan untuk menganalisis data. Jadi di awal-awal kita jelasin dulu
untuk menganalisis data itu caranya gimana sih, gitu ya. Karena data yang kita gunakan tadi sudah kita ambil dengan menggunakan metode wawancara, observasi atau dokumentasi dari informan ya, dari informan yang sudah kita tetapkan, kan seperti itu urutannya tadi ya. Jadi urutannya kan ada pendekatan gitu, kemudian diturun lagi kepada metode ya, metode tadi pengumpulan datanya siapa saja ya, data itu diambil dari siapa saja gitu, dalam hal ini adalah informan. Kemudian data itu kita uji dulu keabsahannya gitu, bahwa data itu yang kita dapatkan dari informan ini menggunakan metode wawancara, menggunakan metode observasi itu harus memenuhi unsur keabsahan gitu dengan triangulasi tadi. Dan terakhir merupakan tahap yang paling penting ini adalah dianalisis. Nah, ini dalam penelitian kualitatif seperti ini urutannya. Jadi dari 3.1 sampai 3.7 ini merupakan sebuah rangkaian yang saling berkesinambungan. Semua harus terisi dan harus dilakukan. Gitu. Dan fase yang terakhir ini adalah merupakan fase yang paling penting untuk dilakukan. Gitu. Ya. Baik. Gimana sih menganalisis data dalam penelitian yang saya contohkan ini, gitu. Nah, di sini dalam penelitian kualitatif umumnya orang memang menggunakan analisis yang dilakukan oleh Mills dan Huberman ya. Jadi ini memang modelnya dikenal dengan metode Mills dan Huberman ya. Ini di sini biasanya dia membagi menjadi 3 tahapan. Ada data reduction, jadi data itu direduksi dulu, kan data yang masuk ke kita ini kan banyak gitu kan. Kita wawancara kan banyak, kalau yang namanya wawancara meskipun kita sudah punya daftar pertanyaan, ya pasti tuh akan berkembang. Tentunya semua data atau informasi yang kita dapatkan dari informan itu tidak semuanya penting untuk penelitian. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah menseleksi data mana aja sih yang kita butuhkan gitu ya, yang penting buat kita, yang berkaitan dengan penelitian ini gitu. Jadi ada data reduction dulu, kemudian setelah itu data-data yang sudah kita pilah-pilah itu kita display, baru nanti kita ambil kesimpulannya seperti apa. Nah, ini biasanya juga nanti ada skema atau gambar dari model ini. Jadi ibu-ibu nanti silahkan cari di buku-buku penelitian kualitatif ya, bagaimana teknik pengolahan data dengan model ini. Gitu. Ya. Saya pikir itu 7 langkah ya dari cara menuliskan bab 3 ini ya ibu-ibu. Jadi lihat lagi di sini sistematikanya ya. Mulai dari pendekatan penelitian sampai kepada analisis data, ini adalah sebuah rangkaian gitu. Dan di sini memang yang saya contohkan tadi dari skripsi yang tentang penelitian yang dilakukan di TKIT Nur Ala Nur. Tentunya ibu-ibu nanti bisa cari di kampus kita gitu contoh-contoh skripsi yang menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Saya pikir itu, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan, bisa telepon saya atau bisa juga melalui WhatsApp. Dan jika memang ibu-ibu nanti perlu untuk melakukan proses dialog dan butuh untuk Zoom, saya akan menyediakan waktu ya. Jadi seperti itu, dan silakan dilanjutkan dari bab 1, kemudian bab 2, dan sekarang sampai kepada bab 3. Demikian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.